Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 176. Kenapa senior tampak kecewa? Apakah sebenarnya Anda tidak ingin menjual pedang ini? Feng Yuan bingung melihat ekspresi wajah pria tua itu tampak sedih. Kalau tak mau, berikan saja aku pedang besar lainnya. Namun pria tua itu menggelengkan kepala. Bawa saja. Aku sangat senang karena mahakaryaku ini akhirnya ada yang menyukainya. Dia tersenyum, akan tetapi air matanya malah membasahi wajahnya. Feng Yuan tak mengerti apa yang sebenarnya difikirkan oleh pria tua itu. Dia segera melemparkan pedang besar itu 5 tombak dari permukaan tanah dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada pria tua itu. Aku undur diri dulu senior, sampai jumpa. Pria tua itu terkejut. Feng Yuan juga bisa membuat pedang besar itu melayang di udara, sehingga ia benar-benar muntah darah. Cih, pergi saja. Kamu terlalu abnormal. Feng Yuan mengerutkan keningnya dan menghela nafas panjang. Bukankah kamulah pria tua yang aneh? Gumamnya sembari melompat ke atas pedang besar itu. Feng Yuan segera meluncur dengan pedang besar itu ke arah utara. Jubah emasnya berkibar, membuat dirinya tampak sangat berwibawa. 1 batang dupa kemudian, Feng Yuan akhirnya melihat ratusan orang berkumpul di lereng bukit berbatu, padahal bukit di sekitarnya dipenuhi pepohonan. Kategori itu hanya ranah spirit yang bisa masuk ke dalam istana ranah emperor tersebut. Sepertinya aku akan menekan basis kultivasiku lagi. Gumam Feng Yuan. Feng Yuan pun menyegel basis kultivasinya ke ranah spirit dan terbang ke arah kerumunan ranah spirit tersebut. Semua orang di sana menoleh ke arah Feng Yuan yang tampak sangat mencolok karena terbang menggunakan pedang besar dan mengenakan jubah emas yang seolah-olah memamerkan bahwa dirinya berasal dari klan kaya. Siapa pemuda tampan itu? Ya, aku juga belum pernah melihatnya. Jubah itu bertuliskan klan Feng. Apakah ada yang tahu di mana klan Feng itu? Aku tak pernah mendengarnya. Mungkinkah dari kerajaan di utara? Raja Ranah Spirit langsung menjadikan Feng Yuan sebagai topik pembicaraan, sedangkan Feng Yuan sendiri hanya melayang di udara dan menutup kedua matanya. Sombong sekali kayak pemuda itu, seolah-olah sekte kita tidak dianggap olehnya. Seru murid dari sekte tingkat 1. Cih, aku ingin menampar wajahnya. Sepertinya dia tidak sadar bahwa dia berada di kerajaan awan suci. Seharusnya ia menaruh hormat padaku. Putri ke-11 kerajaan awan suci sangat kesal dengan ulah Feng Yuan. Sudahlah, biarkan saja dia bersikap sombong. Nanti saat masuk ke istana ini, maka tidak akan ada kultivator yang akan menolongnya bila ia terkena jebakan yang ada di sana. Sahut pemuda tampan dari sekte tingkat 1. Pemuda tampan itu memanfaatkan kekesalan putri ke-11 untuk mendekatinya, karena ia sudah lama jatuh cinta padanya. Namun selama ini tidak memiliki kesempatan memulai pembicaraan dengannya, walaupun mereka berada di sekte yang sama, karena sang putri selalu bergaul dengan murid-murid wanita saja. Dia kan ranah empal. Murid wanita dari sekte pedang Gunung Hua mengenali Feng Yuan dan hampir mengungkapkan identitasnya. Akan tetapi senior murid wanita itu langsung menutup mulutnya. Jangan katakan apa-apa lagi tentang dia. Apa kamu ingin kita menjadi debu? Pemimpin rombongan murid-murid sekte pedang Gunung Hua menasehati juniornya yang terlalu gegabah itu. Feng Yuan membuka sebelah matanya dan melirik ke arah murid-murid sekte pedang Gunung Hua, sehingga mereka langsung mundur beberapa langkah karena mengira Feng Yuan akan menyerang mereka. Gerbang pintu masuk istana kuno terbuka, dan murid-murid dari berbagai sekte yang ada di lembah Bukit Batu itu langsung melesat ke dalam. Mereka berlomba menjadi yang pertama masuk ke sana, karena takut panah Phoenix itu akan jatuh ke tangan murid-murid dari sekte lain. Feng Yuan melompat turun dari pedang besarnya, dan berjalan dengan santai ke dalam istana, sehingga murid-murid dari sekte pedang Gunung Hua tercengang. Bagaimana bisa senior itu bisa masuk ke dalam? Apakah persyaratan ranah spirit cuma kabar bohong saja? Tetapi kenapa ranah emperor dari sekte besar tidak ada yang datang? Pemimpin rombongan murid-murid sekte pedang Gunung Hua berspekulasi. Dia mendekati gerbang istana itu, Akan tetapi ia langsung dihempaskan sejauh 10 langkah
dan memuntahkan seguk darah. Senior! Senior, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, Xiao. Kalian masuk saja. Sahutnya, padahal ia merasa dadanya seperti akan hancur saja. Feng Yuan menggelengkan kepala dan melempar pil penyembuhan tingkat tinggi pada pemuda itu. Dia mau membantunya karena mereka telah baik padanya dengan memberitahukan di mana letak pandai besi dan harta karun ini. Terima kasih, Senior. Sahut pemuda itu yang langsung menelan pil penyembuhan itu, dan ia terkejut. Rasa sakit di dadanya langsung menghilang. Mungkinkah Senior itu Grandmaster Alchemist? Dia ingin bertanya, akan tetapi Feng Yuan telah memasuki istana kuno bersama Shuhan dan murid lainnya. Murid-murid sekte pedang Gunung Hua langsung berpisah di dalam istana kuno. Mereka ingin mencari harta sebanyak mungkin. Hanya Shuhan yang terus mengikuti Feng Yuan kemanapun ia pergi. Feng Yuan mengedarkan energi spiritualnya untuk mencari keberadaan harta langka. Namun ia tidak menemukan apapun. Sepertinya ada energi spiritual lain yang membatasi energi spiritualnya. Ada banyak kamar-kamar di istana kuno itu, dan berbagai teriakan histeris terdengar dari kamar-kamar yang dimasuki oleh murid-murid sekte lain. Feng Yuan kemudian membuka salah satu pintu kamar yang masih tertutup. Kemudian muncul dua mata yang sangat besar menatap ke arahnya. Shuhan mundur beberapa langkah dan tubuhnya merinding ketakutan. Ranah Grandmaster, gerutunya, yang berarti ia seharusnya bergerak secara kelompok dengan rekan-rekannya agar bisa mengalahkan binatang spiritual ini. Namun dengan santai Feng Yuan masuk ke dalam dan mencolok bata binatang spiritual itu, sehingga binatang spiritual beruang raksasa itu menjerit kesakitan. Pergi sana, mengganggu saja. Gerutu Feng Yuan menarik telinga binatang spiritual itu dan melemparnya keluar dari kamar istana kuno tersebut. Tubuh binatang spiritual beruang melesat ke dalam sisi lain area istana dan masuk ke dalam kamar tempat putri ke-11 kerajaan awan sedang bertarung melawan binatang spiritual Salamander bersama dua rekannya dari sektenya. Kepala binatang spiritual beruang dan kepala binatang spiritual Salamander berbenturan, sehingga keduanya langsung tewas saat itu juga. Siapa yang melakukan ini? Putri ke-11 tercengang karena binatang spiritual beruang itu masuk dari pintu. Apakah ada seseorang yang memiliki artefak tingkat tinggi? Dia berspekulasi. Itu sudah pasti Tuan Putri, sahut Luo Feng, pemuda tampan yang diam-diam menyukai putri ke-11 tersebut. Aku akan menyimpan kedua binatang spiritual ini. Kita panen besar, kata Bai Feng, murid wanita cantik rekan putri ke-11. Kenapa Senior malah membuang binatang spiritual itu? Kalau dijual itu harganya sangat mahal, dan dagingnya juga mengandung energi spiritual yang besar. Shuhan menyesalkan ulah Feng Yuan yang membuang binatang spiritual itu. Kalau kamu mau, seharusnya kamu mengatakannya sejak tadi, sahut Feng Yuan. Aku cuma menginginkan Panaponix itu saja, katanya lagi. Shuhan sudah menduga Feng Yuan juga mengincar Panaponix itu, makanya ia memasuki istana kuno. Binatang spiritual tingkat rendah tidak akan menarik perhatian Ranah Emperor yang sudah mencapai puncak ranah kultivasi. Kini ia hanya membutuhkan senjata hebat yang dapat membawanya menjadi ahli bela diri terkuat di dunia. Dinding di kamar itu tiba-tiba berubah menjadi pintu, dan Feng Yuan segera membukanya. Shuhan segera berlari ke sebelah Feng Yuan. Dia tidak mau jauh-jauh darinya, karena takut akan terkena jebakan di istana kuno itu. Di balik pintu itu adalah lorong panjang dan tidak ada binatang spiritual yang muncul. Kemudian Feng Yuan berjalan dengan santai menuju ujung dari lorong itu. Namun baru melangkah 10 langkah, tiba-tiba palu yang besar muncul dan menghantam wajah Feng Yuan dengan keras. Senior! Shuhan khawatir, akan tetapi palu itu malah hancur berkeping-keping. Ternyata wajah Senior lebih berbahaya dari palu itu. Dia tersenyum lebar. Feng Yuan mengelus wajahnya dan hanya tersenyum masam sembari melangkah lebih dalam ke ujung lorong tersebut. Di tempat berbeda, Luo Feng berjalan paling depan saat mereka memasuki lorong. Namun tiba-tiba wajahnya dihantam palu, sehingga ia terhempas masuk lagi ke dalam kamar. Sial, sakit sekali. Gerutu Luo Feng sembari menyeka darah yang menetes dari hidungnya.
Putri ke-11 dan Bai Feng menebas palu itu dengan pedang mereka, sehingga palu itu hancur berkeping-keping. "Cepat, ikuti kami saudara Luo Fei," seru Bai Feng, karena tiba-tiba pintu bergerak sendiri dan hendak menutup. Luo Feng melompat ke dalam lorong, sesaat sebelum pintu itu tertutup rapat. "Cih, hampir saja aku berpisah dengan Tuan Putri," gumamnya. Dia kemudian memimpin jalan. Tiba-tiba anak panah melesat dari ujung lorong. Luo Feng segera menangkisnya dengan bilah pedangnya dan berhasil menangkis berbagai jebakan lainnya, sehingga mereka tiba di ujung lorong dengan selamat. Pintu kembali muncul dan mereka tiba di tempat terbuka dengan ribuan senjata tergeletak di sana. Namun ada tulisan di dekat pintu itu. Hanya satu senjata yang boleh diambil. Padahal mereka tergiur mengambil banyak senjata. "Apakah kita hanya mengambil satu senjata saja?" Luo Feng bertanya pada putri ke-11, karena ia ragu apakah tulisan di dekat pintu itu benar atau hanya untuk menakut-nakuti saja. Putri ke-11 menoleh ke ujung tempat itu, dan ada pintu yang besar di sana. Feng Yuan dan Xu Han sedang berbincang-bincang di sana. Di tangan Xu Han ada pedang berwarna putih berkilau, yang merupakan senjata roh kelas surga. Sedangkan di tangan Feng Yuan adalah kipas bambu yang juga senjata roh kelas surga. Mereka sepertinya hanya mengambil satu senjata saja. Kita akan meniru mereka untuk saat ini, dan memperhatikan yang lainnya. Pasti ada seseorang bersikap serakah dan mengambil lebih dari satu senjata. Kalau tidak ada hukuman yang menimpanya, maka kita akan menguras semua senjata di sini," kata putri ke-11. Sepertinya mereka tidak bisa membuka pintu itu. Mungkin semua peserta harus berkumpul di sini dulu, barulah bisa dibuka. Dia berspekulasi. "Baiklah Tuan Putri," saut Luo Feng, segera memilih salah satu senjata, dan setelah itu bergabung dengan Feng Yuan. 5 pemuda muncul dari lorong lain, dan langsung tergiur melihat ribuan senjata yang tergeletak di hadapan mereka, sehingga mereka berlomba-lomba ingin mengambil senjata itu tanpa membaca tulisan yang ada di dekat pintu. Salah satu dari mereka ingin mengambil senjata yang kedua. Tiba-tiba petir muncul yang langsung menyambar pemuda itu. "Apa yang terjadi?" Rekan pemuda itu ketakutan. "Kalian hanya boleh mengambil satu senjata saja," saut putri ke-11. "Siap. Kenapa kau tidak mengatakannya dari tadi?" Pemuda itu memarahi putri ke-11. Bukannya berterima kasih karena telah diingatkan oleh Tuan Putri, kamu malah memarahinya. Apakah kalian musuh hidup?" Luo Feng segera mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Para pemuda itu terkejut saat mengetahui kalau wanita cantik itu adalah putri ke-11, sehingga mereka buru-buru bertekuk lutut. "Mohon ampuni kami Tuan Putri." "Sudahlah, biarkan saja mereka," kata putri ke-11. "Kali ini kalian kuampuni, akan tetapi lain kali." Apa yang terjadi?" Saat Luo Feng memarahi para pemuda itu, tiba-tiba seluruh senjata di ruangan itu melayang dan melesat ke arah Feng Yuan. Dia menggunakan teknik berpedang jurus pedang meteor untuk menyerap pedang-pedang itu. Karena saat pertarungan melawan Dewa Jiangxia dan Dewa Iblis Hong Jun, banyak pedangnya yang hancur. Pedang-pedang itu masuk ke dalam dantian Feng Yuan, sementara senjata selain dari pedang masuk ke dalam cincin dimensinya. "Lumayanlah, nanti senjata-senjata ini akan kuberikan pada murid-murid baru Sekte Telaga Biru," gumamnya. Xu Han segera menjauh dari sebelah Feng Yuan, dan sesaat kemudian, ribuan petir menyambar Feng Yuan, sehingga istana kuno itu bergetar hebat. Apakah dia benar-benar anak master? Kenapa ia dapat menahan sambaran petir itu? Putri ke-11 tercengang, padahal sesaat yang lalu pemuda dari sekte lain langsung menjadi abu disambar oleh petir yang serupa. Karena hadiah pedang mencapai ujung lorong telah menghilang, semua peserta yang belum mencapai lorong langsung dikeluarkan dari istana kuno. "Kenapa kalian keluar dengan cepat? Di mana junior Xu Han?" Pemimpin murid-murid sekte pedang Gunung Hua bertanya pada 3 juniornya. "Dia mengikuti senior anak emperor itu, sedangkan kami tiba-tiba saja dipindahkan keluar dari dalam sana," keluh salah satu dari mereka. "Mungkinkah itu gara-gara senior itu?" sahutnya berspekulasi. "Kenapa kalian menatapku seperti itu?" Feng Yuan bertanya pada putri ke-11. "Kemana senjata-senjata itu?" saut putri ke-11. Lupakan saja."
Dia tidak mau bermusuhan dengan pemuda yang dapat menahan sambaran petir tanpa melukai dirinya tersebut. Kini hanya ada 9 orang saja di ruangan itu. Kemudian pintu besar di belakang mereka terbuka, dan danau yang berisi kobaran api terbentang di hadapan mereka. Di tengah-tengah danau itu melayang panah Phoenix, harta utama dari istana kuno tersebut. Pria kurus yang merupakan rombongan murid terakhir yang memasuki ruangan tempat hadiah senjata berada, langsung terbang lebih dulu. Aku mendapatkan panah Phoenix itu. Dia tertawa terkekeh-kekeh. Sial, hentikan dia, teriak putri ke-11. Namun 3 rekan dari pria itu segera menghadang putri ke-11, Luo Feng dan Bai Feng. Kalian berani menantang kerajaan awan suci? Ekspresi wajah putri ke-11 menjadi masam, dan niat membunuhnya segera meledak, kemudian melompat ke arah mereka. Namun tiba-tiba, dari permukaan danau yang dipenuhi kobaran api itu muncul jiwa Phoenix yang langsung menelan pemuda itu. Putri ke-11 dan yang lainnya terkejut. Hanya Feng Yuan saja yang memasang ekspresi wajah datar. Mereka berhenti berkelahi dan hendak kabur dari sana. Akan tetapi pintu besar di belakang mereka telah tertutup, mengurung mereka di sana. Tidak, aku tidak ingin mati di sini. Xiu Han menangis terseduh-seduh. Jiwa Phoenix tersebut menatap tajam ke arah putri ke-11 dan juga yang lainnya. Dia tampak bingung. Kenapa hanya kalian saja yang sampai ke sini? Bukankah ujian yang dibuat oleh tuanku sangat mudah dilalui? Jiwa Phoenix itu berkata. Namun tidak ada yang mau menjawab pertanyaannya, karena mereka juga takut pada Feng Yuan bila menjawabnya. Kini hidup mereka di ujung tanduk. Lebih baik bekerja sama dengan Feng Yuan yang dapat menahan sambaran petir daripada harus berselisih dengannya. Jiwa Phoenix itu tersenyum dan memperhatikan mereka satu persatu. Tidak ada wadah yang layak untuk menjadi tubuh baru tua. Tetapi yang satu itu lumayanlah, daripada tidak ada sama sekali. Gumamnya. Danau yang dipenuhi kobaran api itu tiba-tiba terbelah dan membentuk sebuah jalan menuju panah Phoenix. Tuan Luo Feng, selamat. Tuan telah terpilih mendapatkan warisan dari pendekar Yansu, pemanah nomor 1 di dunia ini 1 juta tahun yang lalu. Luo Feng sangat senang dan tersenyum bahagia. Ia kemudian melangkahkan kakinya menuju jalan setapak di danau tersebut. Namun putri ke-11 menepuk pundaknya. Jangan ke sana, saudara Luo Feng. Mungkin ini adalah jebakan. Betul, aku yakin ini adalah jebakan, sahut Bai Feng. Jangan percaya dengan mereka, seru jiwa Phoenix. Membunuh kalian semua itu sangat mudah bagiku. Bukankah kalian sudah melihat pemuda tadi? Tuanku memilihmu karena ia merasa kau sangat cocok menggunakan panah Phoenix, karena kamu memiliki energi spiritual api. Feng Yuan menyeringai, karena kalau penilaiannya berdasarkan energi spiritual, maka kandidat yang paling layak adalah dirinya. Karena ia memiliki energi spiritual api Phoenix. Namun kenapa ia malah memilih Luo Feng? Pasti ada sesuatu yang diinginkan oleh jiwa Phoenix ini darinya. Akan tetapi, apa itu ya? Luo Feng merasa apa yang dikatakan oleh jiwa Phoenix ada benarnya. Dia yakin putri ke-11 iri padanya, karena sejak awal putri ke-11 sangat menginginkan para Phoenix itu, dan secara terang-terangan mengungkapkan niatnya. Luo Feng kemudian menepis tangan putri ke-11 dari pundaknya. Maafkan aku, Tuan Putri. Aku adalah yang terpilih, dan takdirku akan menjadi pendekar terhebat di dunia. Bersambung.